Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, amalan yang diterima dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang keras, begitu juga doa-doa yang tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang terpanggil untuk menegakkan syariat Allah, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di tengah hari bulan Ramadan, begitu juga di tengah hari ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah sungguh kenikmatan yang paling besar, yaitu ketika seseorang bisa berjalan di atas iman, berjalan di atas Islam, dan termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakan wahai Muhammad, karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, begitu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu kalian bersenang-senang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan yang dimaksud dengan karunia-Nya Allah adalah iman dan Islam. Dan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah ketika seseorang dijadikan bagian dari orang-orang beriman, orang-orang yang berjalan di atas Islam. Maka pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih dari sekian banyak umat manusia yang jumlahnya sekarang diperkirakan 8 miliar. Ternyata kita termasuk dari salah satu orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. InsyaAllah pada siang yang berbahagia ini kita akan sama-sama berbicara, ngobrol-ngobrol ya, kemudian belajar bersama tentang bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan momentum Ramadannya bersama keluarga untuk masuk surga bersama-sama. Sudah siogianya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin punya dorongan lebih ketika musim-musim ketaatan. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memilih. Allah memilih di antara para hambanya, ada yang Allah berikan kelebihan, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di antara orang-orang biasa. Contohnya para nabi dan rasul, di antara sekian banyak umatnya, hambanya Allah, Allah berikan mereka ilmu yang lebih, Allah istifa, Allah angkat mereka jadi utusannya Allah. Begitu juga bulan-bulan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan setidaknya ada 12 bulan. Yang kita fahami bulan-bulan Hijriyah. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan haram. Dari 4 bulan haram tersebut, ya, ternyata di luar bulan haram ada bulan-bulan yang Allah muliakan selain Dzulhijjah. Ada bulan yang Allah berikan kemuliaan, namanya bulan Ramadan, yang sekarang kita ada di dalamnya. Maka seluruh orang-orang yang merasakan bulan Ramadan, dia merasakan kemuliaannya Ramadan. Orang-orang yang diberikan taufik untuk menjalankan bulan Ramadan, hakikatnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini modal utama ketika umatnya Muhammad ingin membawa keluarganya sama-sama ke surga, di antaranya apa? Diberikan kemuliaan Ramadan. Kalau boleh jujur, kita kalau mau compare umur umat Muhammad dengan umur umat
nabi-nabi terdahulu itu sangat jauh sekali. Nabi Nuh masa dakwahnya aja 950 tahun, itu baru masa dakwahnya. Belum bicara umurnya. Sehingga kesempatannya untuk beramal tuh banyak. Umurnya di atas 100 tahun. Umurnya umat Muhammad 60, 70. Aqallu zada min dzalik, sedikit yang lebih dari itu. Bahkan sekarang yang lebih banyak meninggal anak muda daripada orang yang tua. Subhanallah. Umur umatnya Muhammad pendek, sehingga diberikan kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya ringan. Kadang-kadang kita lihat ringan, yang sifatnya kadang-kadang mungkin kita anggap remeh, tapi fadilahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar umatnya Muhammad ini berpacu, berlomba untuk menyaingi umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Makanya di antara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu udah ada sebelumnya. Di zamannya Musa ada, di zamannya Isa ada. Di zamannya Muhammad disyariatkan kembali. La'allakum tattaqun. Di antara tujuannya apa? Agar kalian bertakwa, agar kalian berlomba-lomba dengan umat-umat sebelumnya. Makna lain apa? Agar kalian tidak merasa berat. Kita kan kalau ada orang yang sudah pernah melakukan, setidaknya kita nggak ngerasa sendiri. Oh, ada orang pernah ngelakuin, dia bisa ngelakuin, berarti saya bisa ngelakuin. Di antara tujuannya seperti itu. Maka ya, Ramadan dengan segala bentuk kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala ingin giring kita, gimana sih caranya momentum Ramadan ini kita bawa spiritnya atau semangatnya untuk masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang Ramadan, Nabi yang kita tahu hadisnya sangat masyhur sekali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisannya mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa puasa Ramadan imanan, karena dasar iman. Apa itu dasar iman? Yakni dia meyakini bahwasannya puasa itu adalah syariat Allah. Allah yang mengetahui maslahatnya. Kenapa Allah syariatkan? Kenapa Allah atur dari fajar sampai terbenamnya matahari? Itu Allah Subhanahu wa taala yang syariatkan semua. Sifatnya adalah tauqifi. Allah yang syariatkan. Dia tahu ini perintah Allah, dia kerjakan karena dasar iman. Itu artinya iman. Wahtisaban. Dan puasa tidak lengkap hanya sekedar bermodalkan iman, tapi ihtisab. Untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa tersebut ada yang namanya ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu puasa ini berat, tapi dia jalankan puasa tetap semangat. Dia tetap bekerja, dia tetap cari nafkah, dia tetap cari ridhonya Allah, dia tetap berbuat baik sama manusia. Di tengah kesusahan dia puasa. Tujuannya apa? Dia harapkan dari puasa tersebut pahala yang banyak. Ini namanya ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hasilnya apa? Kalau seseorang menjalankan puasanya dengan dua hal ini, Allah berikan dia ampunan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa dikasih garansinya dosanya diampuni? Karena begini, kita 11 bulan itu udah jadi ya orang yang berdosa 11 bulan, dikasih 1 bulan pemutihan. Kita kan kalau bicara pemutihan kan senang ya, ada pajak pemutihan, STNK, BPKB, surat-surat kalau ada pemutihan kan senang ya. Nah ini kita dikasih pemutihan dosa, dikasih 1 bulan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari 11 bulan kita melakukan dosa-dosa, untuk apa? Agar dicuci 1 bulan tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena kita butuh ampunan tersebut. Dan sumber setiap masalah kita di rumah tangga, di kantor, sama anak, sama tetangga, sama kerabat, sama misanan, semua sumbernya satu dosa. Kita semua masing-masing punya itu semua dan kita menyadari itu semua.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap segala sesuatu yang menimpa kalian dari apapun itu ujian, fabima kasabat aydikum, itu sebab ulah tangan kalian sendiri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau kamu rasakan ada hal buruk, ada ujian yang menimpa dirimu yang kamu anggap buruk, famin nafsik, itu pun dari dirimu. Maka Ramadan datang untuk menghapus dosa-dosa tersebut sebagai kunci dari kebahagiaan seseorang di dunianya maupun di akhirat. Di dunia dikasih sama Allah Al-Furqan, ketika seorang bisa bertakwa, ya ja'alakum furqana, dia dikasih pembeda antara baik yang buruk. Ya ja'alakum makhraja, ketika seseorang lepas dari dosa, Allah berikan jalan keluar entah dari manapun. Allah berikan rezeki dari manapun dia tidak mengetahui arahnya. Di akhirat pun demikian. Di akhirat pun dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan ketenangan di alam kuburnya maupun di padang mahsyar kelak ataupun di akhirat kelak nanti. Makanya satu ketika ada seorang sahabat, ketika itu ada jenazah perempuan dibawa. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nabi SAW satu ketika ada sahabat, ketika ada jenazah dibawa, jenazah seorang perempuan dibawa. Kemudian seorang sahabat nyeletuk, kalau bahasa kita nyeletuk lah ya. Nyeletuk mengatakan, "Inna fulanatan matat wastarahat." Ya Rasulullah, lihat tuh. Itu seorang perempuan yang meninggal, yang dibopong tuh jenazahnya, dia udah wafat dan dia sudah beristirahat. Kemudian Nabi SAW, faghadiban Nabi SAW. Seketika Nabi SAW tiba-tiba apa? Marah. Kemudian Nabi SAW katakan, "Innama yastarihu liman ghufira lahu." Sesungguhnya yang beristirahat itu, kata Nabi, adalah ia yang telah diampuni dosanya. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan cepat-cepat mengatakan rest in peace lah. Sekarang kan macam-macam. Rest in peace, telah tenang di sana, telah beristirahat. Gak ada. Yang beristirahat, kata Nabi, siapa? Innama yastarihu liman ghufiralah. Orang yang istirahat adalah orang yang telah diampuni dosanya. Jadi orang yang wafat pun butuh dengan ampunan. Orang yang wafat pun, orang yang menjadi penduduk akhirat butuh dengan ampunan. Mendapatkan ketenangannya dengan apa? Dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini ya Allah jadikan adalah sarana terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah dari segala macam ujian yang dia rasakan, dari segala macam kegundah gulanahan yang dia hadapi. Makanya kita harus menghadirkan ihtisab di sini agar kita mendapatkan ampunan. Kalau iman, bicara iman, semuanya kita sepakat. Kita puasa karena perintah Allah, kita sepakat. Gak ada dorongan lain insya Allah. Namun ada orang-orang yang kadang-kadang gak memenuhi ihtisab ini. Bagaimana cara memenuhi ihtisab? Kita akan mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan atau gelar sebanyak-banyaknya kelebihan dari bulan Ramadan ini agar manusia itu ihtisab. Dia mengharapkan pahala dari puasa yang dia lakukan. Karena puasa sangat menjanjikan kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang puasa atau syariat puasa yang Allah turunkan, di antara janji Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa ini dibuat sama Allah tanpa batas. Satu-satunya ibadah yang pahalanya itu dibuat sama Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, di antaranya puasa. Nabi SAW dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu milik pribadinya dia sendiri, kembali kepada si pelakunya. Illa shiyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milik siapa? Milik saya. Wa ana ajzi bihi, dan Allah langsung yang akan membalasnya. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
Kenapa? Orang yang berpuasa itu menahan laparnya, menahan dahaganya, menahan syahwatnya di siang hari karena aku. Ibarat kata kita ada satu perusahaan besar. Kita ini di satu perusahaan besar. Bos kita lagi bagi gaji. Karyawannya ada 10, misalkan karyawannya ada 10. 9 digajinya sama orang keuangan. Cuman ada satu orang dibilang, ini kamu nanti gajinya saya langsung yang bayar. Berarti istimewa nggak nih orang? Istimewa. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah punya permisalan yang lebih tinggi. Allah katakan seorang hamba yang menekuni puasa, seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa dengan ihtisab, fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu milik saya. Wa ana ajzi bihi. Bahkan di riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu layaknya 10 kebaikan. Dilipat gandakan 1, layaknya 10 di bulan Ramadan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan bisa dilipat gandakan bukan hanya sebatas 10, sampai 700 kali lipat. Bukan hanya 10, tapi 700 kali lipat. Sesuai dengan kualitas ibadahnya masing-masing. Sesuai dengan kadar keikhlasannya masing-masing. Jadi 10 sampai 700 itu ada kemungkinan semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Illas shiyam. Kecuali puasa. Jadi setiap amalan anak Adam di bulan puasa dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Itu milik aku, wa ana ajzi bihi. Aku yang langsung bayar. Aku yang langsung gaji. Aku yang langsung berikan ganjarannya. Kontan sama Allah. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa ini tidak ada sama sekali potensi seseorang itu melakukan riya. Dia hanya mengharapkan wajah Allah aja. Kalau bicara ibadah yang lain, sholat, taruhlah sholat. Kita tahu kalau orang berdiri masuk masjid, habis wudhu berdiri, kemudian takbiratul ihram, kita tahu ini sholat. Potensi riyanya ada, orang kelihatan, kita tahu sholat. Orang haji umrah, udah nyampe bandara pakai ihram, dia mau berangkat ke Saudi, orang tahu mau haji mau umrah, nggak mungkin dong mau pergi ke Eropa tiba-tiba pakai kain ihram. Orang tahu dia mau haji mau umrah. Ada orang zakat, datang ke amil zakat, bawa hartanya. Dia tahu orang mau zakat. Puasa kita mau bagaimana tahunya orang berpuasa? Kecuali dia datang ke rumah temennya nyuguhin makanan. Kok nggak makan katanya? Nanti nggak tahu hari apa ini. Hari Senin, misalkan Senin Kamis. Hari Senin. Diulang-ulang, hari Senin. Oh puasa, orang baru tahu puasa. Kecuali dia ngomong dia berpuasa, orang tahu. Sehingga Allah senang sekali ketika seorang hamba itu melakukan ibadah puasa, ibadah yang tidak ada unsur keriaan sedikit pun di dalamnya. Apalagi dia hiasi dirinya dengan apa? Dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal soleh puasa ini adalah amal yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah puasa, kenapa ibadah puasa sangat istimewa di hadapan Allah? Karena di dalam ibadah puasa ini ada terkumpul 3 hal yang sama seperti ibadah puasa ganjarannya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ganjarannya. Di antaranya puasa itu sendiri. Jadi 3 amalan dicatat nih. 3 amalan yang ganjarannya itu hanya Allah yang tahu balasannya. Gak ada batasnya. Ada 3. Dan 3-tiganya semuanya ada di ibadah puasa. Yang pertama puasa itu sendiri. Yang kedua adalah ibadah sabar. Wallah, di dalam puasa kita menemui 3 kesabaran sekaligus. Sabar ini kan ada 3. Ada sabar di atas ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ada sabar dalam menjalankan takdir Allah. Sabar dalam ketaatan kita semua puasa sepakat nih. Siang-siang nih jam berapa sekarang? Jam 12.52, jam 1 deh, taruh jam 1. Ini jam-jam genting nih. Ini jam-jam rawan. Jam-jam orang halu nih, berat nih. Orang ketaatan di jam segini butuh sabar gak? Butuh sabar.
Lihat kanebo digulung kayak ngeliat kebab, masya Allah jam segini luar biasa. Ente bayangin, bisa orang macam-macam persepsinya, terlihat macam-macam. Butuh ketaatan, butuh sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita puasa kan sabar, nahan mulut, gimana nggak ngomong kasar. Kita nahan tangan biar nggak melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Nahan mata biar nggak jelalatan, nahan mata biar nggak lihat yang Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka. Sabar atas takdir Allah. Kita tahu di bulan puasa yang diharamkan itu bukan hanya yang sekedar yang haram, yang halal diharamkan. Siang hari, betul nggak? Es dawet halal nggak es dawet? Halal nggak? Halal. Nasi pecel, nasi kebuli halal nggak? Halal ya, sepakat semua halal ya. Nasi kebuli kambing, es dawet, es teh manis. Masya Allah jam segini ngomongin es teh manis. Halal nggak? Jam 2 siang bulan Ramadan halal nggak? Halal nggak? Haram. Dan itu takdir Allah, seorang sabar di atas takdir Allah tersebut. Puasa mengumpulkan 3 kesabaran. Ternyata sabar pahalanya Allah lipat gandakan yang bahkan kita nggak mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar, sungguhnya Allah mengganjar orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Kemudian di antara pahala ibadah yang pahalanya tanpa batas apa? Memaafkan. Di ibadah puasa kita ditekan diri kita gimana caranya kita banyak memaafkan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan apa? Wa in sabahu ahadun. Kalau sampai kalian lagi berpuasa, ada orang mengganggu kalian. Ini kan orang bulan puasa kadang ngegodanya macam-macam, apalagi di jalan. Begitu tengah hari yang naik motor, bapak-bapak lagi cari nafkah pulang, arah pulang, jam 3 sore kita lihat lagi panas-panasan, tiba-tiba ada orang minum tengah hari bolong, masya Allah. Kita lihat kan sabar tuh, kita maafin dia, masya Allah. Mungkin dia orang nggak tahu. Ini kan banyak memaafkan. Anak ngegoda bulan Ramadan, makin deket buka makin ngegoda. Kita banyak-banyak maafin. Subhanallah, bulan Ramadan bulan penuh memaafkan, luar biasa. Ternyata ibadah puasa mengumpulkan 3 ibadah ini yang ganjarannya di sisi Allah tanpa batas. Makanya kita butuh sekali ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh dengan ihtisab ini, kita mengharapkan di setiap langkah kita di Ramadan ini, kita mengharapkan ampunan Allah di setiap ibadah kita. Itu diantara manfaat puasa yang pertama. Yang kedua, manfaat puasa yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan puasa ini adalah sarana atau media seseorang itu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis riwayat Ahmad dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Satu ketika ada orang-orang ketika Amul Wufud datang kepada Nabi SAW masuk Islam. Ada 2 orang sahabat ya masuk Islam dua-duanya di tahun yang sama, di momen yang sama. Yang satu lebih semangat daripada yang lain. Yang satu ini luar biasa, dia datang Islam di hadapan Nabi SAW, tujuannya langsung berjihad. Saya pengen jihad. Yang satu biasa-biasa aja, ibadahnya yang sekedar yang wajib, ibadahnya sekedar yang dia bisa, yang mampukan saja. Yang satu semangatnya luar biasa. Sehingga ketika peperangan bergulir bersama Nabi SAW, yang satu karena semangatnya ini berjihad dan mati syahid di jalan Allah, Allah takdirkan ternyata mati duluan, wafat duluan. Dia mati syahid di peperangan. Yang satu umurnya lebih panjang daripada yang mati syahid tadi. Dipanjangkan. Ternyata Talha bin Ubaidillah ini satu ketika bermimpi. Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang dipanjangkan umurnya membukakan pintu surga untuk Talha bin Ubaidillah dan mempersilahkan dia masuk. Dia bingung, ini kok orang yang dipanjangkan umurnya yang ibadahnya biasa aja ternyata yang ngebukain pintu surga untuk saya masuk. Udah gitu diajak lagi masuk ke dalam, tiba-tiba derajatnya lebih tinggi daripada temannya yang mati syahid. Rumahnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Sehingga mimpinya ini dijadikan obrolan di antara para sahabat. Dan mereka kebingungan semuanya. Kok bisa orang yang mati syahid derajatnya lebih kurang daripada orang yang dipanjangkan umurnya?
Sampailah kabar ini, desas-desus ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Seakan-akan Nabi ini memberitahukan bahwa jangan kalian heran dengan hal seperti ini, hal yang biasa. Mimma ta'jabun, alaysa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah dia dipanjangkan sama Allah umurnya 1 tahun lebih lama? Alaysa qad adraka Ramadan fasamah, bukankah dia telah dipanjangkan umurnya setahun, kemudian dia ketemu lagi sama bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Alaysa qad shalla kam sajdah, bukankah di setahun itu dia sholat beberapa sujud, dia sholat beberapa rakaat lebih banyak daripada orang yang mati syahid. Yang menjadi dalil buat kita di sini ternyata apa? Puasa Ramadan Nabi SAW kedepankan daripada sholat yang pertama. Kemudian puasa Ramadan jadi sebab dia mengalahkan orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan pahalanya bisa dikalahkan oleh orang siapa? Yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Mungkin setahun kemarin kita masih ngerasain ada yang puasanya bareng kita, tahun ini ternyata Allah wafatkan teman-teman kita duluan, atau kerabat kita, keluarga kita. Berarti Allah kasih kesempatan kita buat apa? Buat naik kelas. Allah kasih kesempatan kita buat apa? Buat naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita biar apa? Ternyata Allah masih pengen kebaikan dari diri kita. Itu diantara manfaat bulan Ramadan. Maka manfaatkan sebaik mungkin nih keutamaan atau ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Nabi SAW juga jadikan puasa ini layaknya perisai. Di hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW katakan as-saumu junnah atau as-siyamu junnah, puasa itu layaknya perisai. Para syurahul hadis, orang-orang yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahwa makna perisai itu ada 2. Perisai seseorang di dunia, perisai seseorang di akhirat. Puasa dijadikan perisai di dunia sebagai sarana atau cara Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang dari yang namanya maksiat atau terjatuh daripada yang namanya kemungkaran. Karena apa? Syaitan itu dalam satu hadis dikatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu jalan di badannya anak Adam itu lewat aliran darah. Dan aliran darah itu masuk lewat mana? Lewat makanan. Ketika berpuasa seseorang nihil atau potensi untuk berbuat maksiatnya itu kurang. Kenapa? Karena nggak makan. Sehingga apa? Dia jauh daripada yang namanya kemaksiatan. Orang mau berbuat maksiat di siang hari bulan Ramadan, sulitnya Masya Allah. Sulitnya luar biasa. Mau makan aja sampai dihordengin tuh, lihat. Mau makan dihordengin. Saking susahnya, lihat. Mau makan yang sifatnya boleh-boleh aja, yang sifatnya boleh-boleh makan. Dianggap kan kalau lagi nggak bulan Ramadan biasa aja. Dihordengin, saking apa? Saking takutnya orang kelihatan bermaksiat. Potensi itu nggak ada. Orang mau berbuat keburukan di siang hari bulan Ramadan nggak ada, sehingga dijadikan perisai. Makanya Nabi SAW kasih tips untuk orang yang belum menikah untuk membentengi dirinya dari maksiat dengan apa? Berpuasa. Nabi SAW katakan apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang dari kalian itu udah punya kemampuan dari fisik, finansial untuk segera menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kalau belum bisa, kalau belum mampu, kata Nabi SAW apa? Fa'alaihi bisiyam, maka hendaknya dia berpuasa. Fa'innalahu ijah, karena di dalam puasa itu ada perisai. Itu perisai yang pertama. Untuk urusan dunia kita diperisaikan oleh puasa. Di dunia menghalangi seseorang itu dari kemaksiatan. Kemudian ada perisai di akhirat. Kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Kita tahu puasa Quran itu datang pada hari kiamat nanti yashfa'ani, sebagai syafaat. Al-Quran datang memberi syafaat kepada seseorang yang masuk ke dalam neraka, ditarik. Kenapa? Dulu dia pernah baca saya, kata Al-Quran.
Kenapa? Dia baca saya malam hari, saya halangi dia tidur enaknya. Kemudian dia memilih saya, maka ya Allah berikan dia syafaat. Puasa pun demikian, dia tahan syahwatnya, dia tahan laparnya, dia tahan dahaganya untukku li ajli. Maka berikan syafaat ya Allah untuk dirinya. Begitu juga di hadis yang lain Nabi SAW katakan, "Ma min 'abdin yasumu sauman fi sabilillah." Tidaklah seorang itu berpuasa satu hari puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Tidaklah seseorang itu berpuasa satu hari aja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya atau wajahnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kita garis bawahi fi sabilillah, di jalan Allah. Kenapa sampai dikatakan di jalan Allah? Makna yang pertama, Imam Al-Munawi mengatakan bahwa ada orang-orang dahulu yang mereka berpuasa sambil berperang. Mereka mengharapkan wajah Allah, mereka berpuasa sambil berperang. Contohnya di perang Badar, ada sebagian sahabat yang mereka itu apa? Mereka berpuasa sambil berperang. Dan di perang-perang yang lain, mereka mengharapkan wajah Allah. Makanya di sini dikatakan fi sabilillah. Ini saking kuatnya luar biasa lihat para sahabat. Kita sekarang ya nggak perang ya, kadang-kadang di rumah aja juga. Subhanallah, nggak seberat mereka. Fi sabilillah. Itu makna yang pertama. Kemudian makna fisabilillah yang kedua adalah seseorang itu menjalankan puasanya. Kalau dia mau dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan, fisabilillah di sini artinya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan ibadah puasa seseorang itu berkualitas adalah ketika ihtisab, yang maknanya adalah seseorang itu menjaga kualitas keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa untuk orang-orang yang ikhlas? Orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpuasa karena dorongan gak enak sama yang lain. Dia gak berpuasa karena orang lain berpuasa. Dia berpuasa karena cuma sebatas diet doang misalkan. Dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, demi zat yang jiwanya Muhammad itu ada di tangannya. Nabi Muhammad bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala, la khalufu famis shaim. Aroma mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min riyahil misk. Lebih harum daripada aroma kasturi. Kenapa kok dikaitkan dengan keikhlasan? Mungkin dia nggak ngomong-ngomong sama orang ketika dia berpuasa, entah puasa wajib, entah puasa yang sunnah. Dia nggak ngomong-ngomong sama orang, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah aja. Dia menjaga betul pahala puasanya. Dia benar-benar menjaga ibadah dia di bulan puasanya. Dia nggak ekspos sana sini, dia nggak mau orang tahu dia qiyamul lail di rumahnya, dipanjangkan bacaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Atyabu indallah, mulutnya dibikin sama Allah di akhirat lebih mulia, lebih harum daripada bau kasturi, daripada aroma kasturi. Kenapa dia jaga keikhlasan tersebut? Allah bikin dia tenar di akhirat. Karena di akhirat nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan, ada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan, agar orang-orang yang lain tahu bahwasannya orang ini di dunia letih mereka beribadah. Contohnya orang yang berpuasa. Bahkan dibikin lebih mulia, lebih harum daripada kasturi. Kasturi ini kan minyak wangi yang grade-nya paling bagus. Yang diambilnya pun susah caranya. Kasturi ini dari apa? Dari luka rusa. Jadi rusa tuh kalau binatang rusa itu punya luka, biasanya dia punya penyakit kulit luka seperti itu, kemudian ada gumpalan darahnya itu membeku. Darahnya masuk ke lukanya kemudian membeku. Nah itu ditunggu sampai jatuh, nah itu hasil dari keringnya darahnya tersebut itu diambil, diolah menjadi kasturi. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak mau ambil cara shortcut, mau ambil jalan pintas, dia tembak rusanya diambil belum jatuh. Saking apa? Saking mulianya ini. Kasturi ini cara ngambilnya aja susah, nungguin momennya.
Tapi mulut orang yang berpuasa lebih mulia di sisi Allah aromanya daripada apa? Daripada minyak kasturi. Subhanallah. Ini al-jaza min jinsil amal, kata para ulama. Balasan tergantung apa? Tergantung amal yang diperbuat seseorang. Kenapa orang yang berpuasa sulit? Dia menahan keikhlasan, dia menahan syahwatnya, dia menahan perkataannya dari kata-kata yang tidak Allah ridhoi, sehingga Allah berikan harum dari mulut orang-orang yang berpuasa. Kemudian diantara hal yang bisa membantu kita untuk ihtisab, kita mengetahui bahwa puasa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Kita singgung di awal, kita semua butuh dengan ampunan. Tidak ada satupun kita kecuali kita pasti ada dosanya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarih. Ujian seorang laki-laki secara khusus itu terdapat pada keluarganya, hartanya, kemudian tetangganya. Jadi laki-laki ini ujiannya berkutat di 3 hal ini. Entah diuji dengan keluarga, entah diuji dengan harta, atau diuji dengan tetangga. Maksudnya diuji bagaimana? Dia terfitnah. Maksudnya diuji apa? Dia terjerumus kepada satu dosa karena 3 hal ini. Kadang ada seorang ayah atau seorang kepala keluarga terjerumus kepada dosa karena anaknya. Karena enggak tega sama anaknya, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi. Atau misalkan dia terjerumus kepada satu dosa, kenapa? Karena keinginan istrinya, pasangannya, bisa jadi. Atau dia terjerumus kepada satu dosa karena hartanya, itu sering banget. Bahkan fitnah pertama kali umatnya Muhammad apa? Harta. Wajarihi, kadang-kadang kita digoda juga mak sama tetangga. Berapa banyak kita udah nahan sabar, akhirnya nggak bisa apa? Nggak bisa nahan lagi, keluar kata-kata kasar karena apa? Karena tetangga. Ahad pagi tiba-tiba ada yang motong granit kan, sering kan? Orang lagi istirahat, sering kan kita ngerasain begitu. Atau tetangga kita nggak bisa menjaga akhlaknya, sehingga kita kepancing akhirnya. Tapi dikasih formula sama Nabi SAW, bagaimana cara kita biar nggak terjerumus? Bagaimana caranya kita kalau sudah terjerumus kita menghapuskan dosa tersebut? Maka Nabi SAW katakan, tukaffiruhas salah. Yang pertama yang bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut adalah digugurkan karena sholatnya. Sholatnya kita bisa menggugurkan dosa. Wasiyam, begitu juga puasa bisa menggugurkan dosa-dosa kita kepada siapa? Atas dasar anak-anak kita, atas dasar ya tetangga kita, harta kita. Wal amri bil ma'ruf, begitu juga yang menggugurkan dosa-dosa tersebut adalah mengajak seseorang kepada kebaikan. Wan nahyu anil munkar, atau menghalau daripada yang namanya kemungkaran. Was sadaqah, begitu juga sedekah. Maka puasa menggugurkan dosa-dosa seseorang di dosa-dosa yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ini hal-hal yang harus kita pahami. Belum lagi ya, banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari puasa. Maka dari itu ya, di sini anak pribadi yang menasihati diri anak pribadi untuk senantiasa memotivasi keluarga, kerabat, orang-orang terdekat untuk mengoptimalkan puasa dan ibadah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ajak anak-anak untuk belajar puasa. Kalau anak-anak yang belum baligh, yang belum mumayyiz, ajarin dari sekarang puasa. Kita nggak ngomong puasa syariat ya, nggak ngomong puasa ibadahnya, tapi latih mereka untuk terbiasa berpuasa. Kasih ya embel-embel hadiah kalau bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, dikasih misalkan ya mainan, dikasih misalkan ya sejumlah uang, hadiah untuk menyemangati mereka, motivasi boleh. Meskipun setengah hari misalkan untuk belajar, nggak masalah. Kita nggak ngomong puasa syariat ya, perintahnya enggak. Kita ngomong bagaimana membiasakan seorang anak untuk apa? Untuk berpuasa. Biasakan dia lihat emak bapaknya di rumah baca Al-Quran, di bulan Ramadan menghidupkan Al-Quran, menghidupkan malam, menghidupkan waktu sahur, beristighfar. Ini ajak nih keluarga, optimalin nih kemuliaannya. Tadi kita udah pelajarin semua, kita udah tahu semua. Sehingga anak menghargai tentang puasa tersebut, anak menghargai bulan Ramadan tersebut.
Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, seorang sahabat pernah mengatakan, wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn. Kami itu diantara kebiasaan kami kalau bulan puasa, kami memaksa anak-anak kami, mendidik anak-anak kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bah. Dan kami buatin mainan-mainan agar mereka terdistraksi kalau mereka mulai lapar. Jadi kalau udah mulai protes, oh lapar, begini dan begitu, dikasih mainan sehingga dilupa lagi anak-anak. Intinya apa? Bagaimana para sahabat dulu mendidik anak mereka membiasakan diri untuk puasa. Tapi jangan dipaksain juga kalau udah terlalu anaknya belum baligh. Ya jangan terlalu keras juga, jangan memaksakan anak sampai harus memaksakan puasa karena dia belum taklif. Dia belum dibebani dengan syariat tersebut. Tapi biasakan diri anak-anak untuk berpuasa. Dan ini manhaj nubuwah. Contohnya para nabi. Nabi SAW katakan apa? Muru auladakum bis salati wa hum ibnu saba'. Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat, sementara mereka itu anak umur 7. Umur 7 belum turun perintah sholat, belum baligh. Belum wajib bagi dia sholat, tapi paling enggak disuruh dia untuk sholat. Puasa pun demikian, belum wajib bagi mereka puasa, tapi suruh mereka untuk berpuasa. Kenali nilai-nilai berpuasa, kenali kehormatan bulan puasa. Subhanallah. Ajarkan anak-anak, keluarga kita. Baru wadribuhum wa hum 10 sinin. Tapi ketika udah 10 tahun, sudah mulai masuk masa baligh, ya sudah mulai masuk masa tamyiz, maka boleh sekali-kali kita menghukum mereka agar mereka tahu tentang kehormatan puasa, tentang kehormatan sholat ini. Jadi pembiasaannya itu dari umur 7, dari sebelum baligh udah dibiasain, dibawa ke masjid sholat, diajak berpuasa, diajarin sedekah, sehingga ketika umur 10 udah nggak lazim lagi kalau dia meninggalkan, karena 3 tahun masa dia pembiasaannya. Ajak bagaimana keluarga itu berpuasa bareng-bareng sama kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di antara syarat seseorang itu menarik keluarga mereka serombongan masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian dia menggandeng keluarganya atas dasar keimanan untuk sama-sama dalam ketaatan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan kembali mereka di surganya Allah bersama keluarganya. Ajak keluarga kita cari tempat-tempat sholat tarawih yang bagus, imam-imam yang bagus, sehingga anak-anak termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Anak kita ini udah kekurangan figur, anak-anak kita ini udah kekurangan tokoh. Yang diambil akhirnya apa? Orang-orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang kelaminnya nggak jelas, ya, yang agamanya nggak jelas. Kenapa? Nggak dibiasakan mereka untuk menghadapi ketaatan. Nggak dibiasakan mereka lingkungan ketaatan di rumah, nggak kita biasakan. Biasakan akhlak yang baik di hadapan anak, sehingga mereka tahu akhlak yang baik juga mengantarkan seseorang ke surga. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi. Orang mukmin yang paling bagus imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dia lihat bapaknya setiap hari di rumah angkat suara, minta kopi aja teriak-teriak, padahal istrinya sebelah dia. Anak akhirnya apa? Terdidik dengan itu, minta apa-apa teriak, minta apa-apa nggak tolong, nggak terima kasih habis segala sesuatu. Ini kan hal-hal simpel, subhanallah. Ini ibadah puasa Ramadan, momentum yang tepat. Ketika semua kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan di situ. Ini ladang pahala. Jangan sampai anak, ya, saya katakan nih, jangan sampai anak itu menjadi aset buat orang lain. Sayang, rugi bandar kita yang nafkahin, kita yang gedein, kita yang sekolahin, ternyata yang dapat pahala orang lain. Contoh misalkan, ini bulan Ramadan, bulannya Quran. Coba sih ajak anak belajar Al-Quran. Coba sih ajak anak mulai tadarus. Coba sih ajak anak benahi bacaan Al-Quran. Masa kita yang gedein, kita yang nafkahin, yang dapat pahala ngajinya guru ngajinya?
Saya sering katakan bapak-bapak sayang banget nih investasi bodong gitu bro. Dia gedein anaknya, yang dapat pahala orang lain. Aset yang Allah titipkan ke dia, aset dunia akhirat, ternyata yang dapat hasilnya orang lain. Dia bisa sholat karena guru ngajinya, dia bisa puasa karena guru ngajinya, dia bisa baca Quran karena orang lain, bukan karena bapaknya. Waliyahzubillah. Ini puasa nih ajangnya nih. Ramadan bulan Quran, bulan puasa, bulan ibadah. Ajak anak-anak ibadah. Bisa kebayang nggak kalau kita misalkan wafat di umur 60 tahun. Kita punya anak 4 deh, 4-4-nya soleh semua. Solehnya semua kita ngajarin. Anak dipanjangin sama Allah, paling nggak umurnya satu anak 40 tahun. Sepanjang dia sholat, kalau kita ajarin sholatnya, kita dapat pahala. Sepanjang kita ajarin ngaji, sepanjang itu juga 40 tahun dia ngaji, kita dapat pahalanya. 40 tahun, kita dikasih umur sama Allah 60 tahun. Mungkin amal kita nggak cukup. 44 anak dikali 40. Paling nggak udah berapa tuh? Udah berapa? Kita paling nggak punya umur 120 tahun. Paling nggak kita punya umur 120 tahun, 160 tahun. Kita punya umur segitu. Belum tentu kita sampai umur segitu, tapi umur kedua kita lebih panjang. Kenapa? Kita punya aset. Nabi SAW katakan apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang mengarahkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, mendapatkan pahala sebagaimana kalau dilakukan sama orang yang ditunjuki, tanpa dikurangi sedikit pun. Dan orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan itu siapa? Keluarga kita. Yang paling pantas mendapatkan kebahagiaan itu siapa? Anak kita. Subhanallah. Jadikan aset nih. Coba proyeksinya nih, visinya ke depan nih. Gimana caranya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh lewat ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Begitu juga ya, perlu dipahami, ibadah puasa punya identik atau punya keterkaitan dengan keluarga itu sangat dekat, sangat erat. Kenapa? Saya katakan, kita lihat di ayat tentang puasa, tentang ibadah puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Di ayat 186 ketika Allah Subhanahu wa taala katakan uhilla lakum lailatas shiyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Di tengah ibadah puasa, ayat-ayat tentang puasa, Allah selipkan ayat tentang keluarga. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ketahuilah para laki-laki, perempuan-perempuan, istri-istri kalian, itu adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian pun pakaian buat mereka. Sehingga ayat ini menjelaskan tentang kekeluargaan. Di tengah ibadah puasa ternyata diselipkan kalimat-kalimat keluarga. Ini menandakan puasa tidak bisa dipisahkan dengan ibadah kepada keluarga. Karena ibadah ini jadi dua. Ibadah itu hakikatnya ada dua. Ada ibadatul qasirah, ibadah yang sebatas diri kita, hubungan kita sama Allah. Itu ibadatul qasirah. Ya, ngajinya kita, puasanya kita, sholatnya kita, tadarusnya kita, itu semua ibadah qasirah namanya. Ada ibadah al-muta'addiyat. Di ibadah puasa ini didorong kita untuk memperbanyak ibadah al-muta'addiyat. Ibadah-ibadah kebermanfaatan kita buat orang lain. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebermanfaatan dari kita siapa? Keluarga paling utama. Keluarga yang paling utama. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana mensifati puasanya Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi berpuasa itu tidak menghilangkan akhlak dia kepada keluarganya. Bahkan lebih dermawan, lebih baik lagi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Nabi itu dahulu ketika puasa, Nabi itu hobinya apa atau senang apa? Senang mencium diriku ketika wa huwa shaim, ketika dia berpuasa. Artinya Nabi berbuat baik enggak kepada keluarganya? Perhatian enggak kepada keluarganya? Perhatian enggak kepada istri-istrinya? Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan,
Wa kana yattaqi'u fi hijri wa huwa yaqra'ul Qur'an. Di bulan puasa Nabi SAW, saat itu Aisyah radhiyallahu taala dalam keadaan haid. Kita tahu orang yang haid, wanita yang haid ada aroma yang tidak sedap dari diri. Tapi Nabi SAW yattaqi, Nabi bersandar ke pahanya Aisyah sambil membaca Al-Quran. Wahiyah haid, padahal Aisyah lagi dalam keadaan haid. Berarti Nabi tetap berakhlak mulia, bahkan lebih baik akhlaknya ketika bulan puasa. Tetap ngobrol sama istrinya, tetap ngobrol sama anaknya, meskipun ibadah puasanya dia lakukan dengan secara serius. Kita nih kesolehan secara spiritual kita harus berjalan lurus sama kesolehan kita secara sosial, harus berjalan lurus. Gak bisa kalau nggak pincang kita. Nih kita kan kalau lagi puasa kayak kita doang yang puasa. Di rumah merengut, baca Quran, alhamdulillah rabbil alamin. Oh nggak lihat lagi puasa, gangguin aja. Gak bisa gitu, kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Dia ngomong sama anak yang akhlak baik, yang baik. Dia tetap menasehati istrinya, tetap berbuat baik kepada istrinya. Ini mestinya begini orang berpuasa. Diajak kepada kebaikan. Bahkan Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika mensifati puasanya Nabi apa? Karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi paling dermawan ketika bulan Ramadan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu min riyahil mursalah. Dan Nabi SAW kedermawanannya, kebaikannya itu lebih baik, lebih banyak daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin yang berhembus bagaimana? Adem dan semuanya kebahagiaan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga puasa tidak menghalangi seseorang itu untuk apa? Untuk tetap berbuat baik kepada keluarganya. Kita buat program bagaimana kita taat bareng-bareng sama keluarga. Anak-anak dikasih target. Nih kalau bisa di hari kedua udah sampai 3 juz, Abi beliin ini atau Abah beliin ini. Atau misalkan bikin perlombaan di rumah sama istri misalkan, ya, Mah misalkan kalau nanti tengah Ramadan sudah ada yang khatam dari kita, Abah traktir lah atau Papa traktir lah nanti di restoran yang enak. Diboleh-boleh aja. Ini akhlak yang baik. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Coba ciptakan nuansa Ramadan ini, jangan yang tegang, jangan yang kayaknya pusing, semua orang tegang, semua orang nggak enak. Akhlak yang baik, tetap tersenyum, tetap berbagi, dermawan makin dermawan, yang baik tutur katanya makin baik tutur katanya, sehingga kita mendapati Ramadan ini dengan hal yang baik. Cek kita kalau ada masalah sama keluarga di bulan Ramadan, buru-buru minta maaf. Ada kesalahan sama anak, sama istri, introspeksi diri di bulan Ramadan. Karena ngeri orang yang tidak mau minta maaf. Dia menjalankan Ramadannya di tengah permusuhan. Karena waris misalkan, sama keluarga, sama om tante nggak tegur sapa. Ini hati-hati. Coba akhlak yang mulia di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW di hadis riwayat Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah. Nabi SAW katakan, "Thalathatun la turfa' lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala enggak angkat amal ibadahnya meskipun sejengkal dari atas kepalanya. Jadi amal ibadahnya enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dia puasa, mau dia zakat, mau dia haji, mau dia salat. Amalannya, pahalanya enggak diangkat sama Allah ke atas langit meskipun sejengkal. Di antara golongan tersebut siapa? Al-akhwani mutasariman, 2 saudara yang saling berseteru, 2 saudara yang saling cekcok. Coba cek di dalam rumah kita ada masalah nggak sama keluarga? Kita berakhlak yang baik, kita minta maaf. Orang Indonesia nih, mohon maaf ya, orang Indonesia nih orang yang paling gampang maafin orang. Masya Allah, kita dikasih kelebihan ya Allah. Orang Indonesia akhlaknya Masya Allah. Kita punya masalah sama saudara, minta maaf di bulan Ramadan, minta maaf. Kita ihtisab, kita pengen pahala kita sempurna di Ramadan. Kita pengen pahala kita diangkat sama Allah di bulan Ramadan. Coba yang punya masalah sama omnya, sama tantenya,
atau punya masalah sama saudaranya, datang nih bulan Ramadan, kasih ke parcel, bawain ke modal sedikit, insya Allah dimaafin. Orang kita nih, orang Indonesia paling gampang maafin orang. Contohnya udah banyak. Kita lihat koruptor kalau ketangkep kan semua orang hujat tuh. 5 tahun masa hukuman, selesai keluar nyalek lagi, ada yang milih nggak? Ada yang milih nggak? Ada yang milih, berarti apa? Dimaafin. Orang kita tuh paling gampang maafin, subhanallah. Apalagi cuma masalah-masalah sepele, masalah kecil, bersihin hati kita jadikan Ramadan ini momentum kita lebih dekat lagi dengan keluarga, agar Allah Subhanahu wa taala angkat dan terima ibadah kita. Apalagi nanti 10 hari terakhir makin pererat hubungan dengan keluarga. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-'ashr sadda mi'zarahu." Nabi kalau udah masuk 10 hari terakhir, dikencangkan ikat pinggangnya. Nabi udah enggak menggauli istri-istrinya 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlah, di antara kebiasaan Nabi apa? Nabi membangunkan keluarganya. Nabi ajak mereka untuk ketaatan. Nih kepala keluarga biasain bangun lebih awal, ajak semuanya. Kata Allah Subhanahu wa kata Nabi SAW apa? Rahimallahu mra'an aiqadha minal lail. Semoga Allah merahmati orang-orang yang bangun tengah malam, apalagi kepala keluarga. Kemudian dia membangunkan istrinya, membangunkan anaknya. Kalau anaknya nggak bangun, istrinya nggak bangun, dia percikan air, maka Allah datangkan rahmat di rumahnya. Bisa jadi kita selama ini ada cekcok di rumah, ada masalah di rumah. Kenapa? Karena rahmat Allah nggak turun sama rumah kita. Kenapa? Kita kurang berakhlak sama keluarga. Kita kurang ngajak mereka untuk ibadah. Kita mau masuk surga sendirian doang. Kita nggak ngajak istri kita, nggak ngajak keluarga kita, nggak ngajak ibu kita, nggak ngajak bapak kita. Sehingga hal-hal seperti ini ya, kelebihan-kelebihan puasa yang tadi disebutkan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk mengajak keluarga untuk sama-sama taat bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.